nganterin Karisma sekolah masuk hari pertama di masa pandemi corona ini. Sebenarnya ini agak mendadak ya, karena baru diberitahu 2 atau 3 hari yang lalu ya. Terus anak-anak harus ini dikasih catatan ini tentang aturan-aturan di sekolah. Ini bolak-balik harus dibaca. Terus ini juga ada tiga halaman yang harus ditandatangani ya. Di Karisma itu susah banget sebenarnya memang untuk mengatur anak-anak ini, karena mereka sendiri sebenarnya juga bingung ya. Guru-guru itu harus ngikutin aturan-aturan, sementara aturan-aturan yang susah buat anak-anak itu nggak boleh ketemu, nggak boleh deketan, harus jaga jarak 1,5 meter. Padahal kan apalagi udah lama mereka nggak ketemu, pasti pengen peluk-pelukan, udah pada kangen. Terus ya jadi penasaran juga, nanti cerita ya Karisma ya nanti. Oke. Gimana pengalaman pertama kali sekolah di masa pandemi di Berlin? Kelasnya Karisma ada berapa sayang? 32 anak. Nah, makanya mereka harus ngatur supaya ini menjadi 3 kelas, terus anak-anak pada nggak tubrukan, nggak ketemu jalannya khusus. Penasaran nih. Sekolahnya Karisma. Hati-hati ya sayang. Feels fast. Love you. Love you too. Itu harus ini nih, jaga jarak. Nanti pulangnya jalan katanya. Karisma mau jalan sendiri. Itu anak-anak sekolah di sini nggak ada yang pakai seragam. Makanya mereka aneh kalau misalnya di Indonesia sekolah pakai seragam, karena tidak bebas. Karisma udah pulang sekolah. Aduh, penasaran nih, gimana ceritanya sayang? Hari ini Karisma pertama kali sekolah di masa pandemi corona ini. Terakhir sekolah itu tanggal 17 Maret. Nah, terus hari ini tanggal 13 Mei. Jadi udah 2 bulan lebih ya sayang. Terus gimana tadi pengalaman sekolah pertama? Ya, nggak banyak orang, cuman 8 kira-kira dimilih sama guru. Nggak tahu kenapa, tapi ya ada yang harus beresin organis, karena ada yang ini, ada yang itu. Ya pasti susah banget ya, Ya, ngaturnya itu tanya ya. gimana, dan ada yang bisa di fix nggak, atau ada yang masih belum ada buat kerjain Tugasnya ya, tugas. di rumah. Ya, misalnya aku Kamu sudah pinjam semua laptop. Oh ya, dapat pinjaman Iya, laptop itu. biar lebih enak bikin itu, ngurusin ini itu. Oh iya, Karisma dapat pinjaman laptop dari sekolah, karena ini kemarin itu waktu homeschooling 2 bulan lebih itu kan harus homeschooling ya.
itu tuh susah banget kalau di sini, nggak seperti di Indonesia langsung jalan plung. Kalau di sini susah, terakhir aja mau dicoba ini ya gagal. Nah, di Jerman itu orang-orang dan juga negaranya mendukung ya, melindungi privasi orang, dan mereka juga tidak mau memberikan data dengan gampang gitu. Makanya untuk sekolah online itu susah banget, karena kan itu harus masuk ke satu sistem bareng-bareng, harus ngasih data ini, nomor telepon, alamat komplit dan sebagainya macam. Nah itu orang Jerman nggak mau, makanya susah banget untuk sekolah online. Ini kalah sama Indonesia kalau masalah online. Makanya mereka kemarin kesusahan. Jadi homeschoolingnya itu caranya guru-gurunya ngirim PR lewat email, terus nanti anak-anak ngerjain di rumah, hasilnya dikirim lagi lewat email, gitu kan ya saya? Iya. Terus jadi tadi nggak 10 orang di kelas? Ya 8. 8. Itu memang daftarnya 8? Iya. Tapi sebenarnya satu kelas itu teman-temanmu masuk semua atau cuma 8 itu yang masuk? Cuma 8 itu yang masuk. Oh, terus yang teman-teman yang lain kapan? Nggak tahu. Oh, jadi kamu nggak ketemu teman-teman yang lain? Nggak. Oh, bukannya semua masuk tapi dibagi ke Enggak, kelas-kelas lain? enggak. Oh, ternyata enggak. Jadi 8 orang ya yang hari ini masuk. Terus teman-teman yang lain masuknya kapan kamu nggak tahu ya? Gurunya nggak ngasih tahu. Enggak. Terus tadi ngapain aja di sekolah? Jadi masuk tadi Bu anterin, terus kamu ketemu temenmu, terus masuk ke kelas. Iya. Jadi kalau masuk ke kelas tuh di tangga-tangganya cuma boleh ada 2. Yang satunya cuma boleh naik ke atas, yang lainnya cuma boleh turun ke bawah. Terus kalau naik jalannya harus di kanan. Terus lewat sini, terus kalau sini kelasnya, kalau keluar dari kelas nggak boleh ke sana. Oh, ada tandanya Ada gitu ya. Jadi ya, harus ke kiri harus- atau ke kanan gitu. Harus ke kanan, Harus ke kanan. turun, terus kanan lagi. Supaya nggak berpapasan dengan teman-teman yang lain gitu ya. Iya. Tapi jadi yang Karisma tuh kelas 7. Jadi yang masuk itu tadi kamu lihat kira-kira kelas 7 yang lain atau kelas berapa lagi? Macam-macam. Oh, macam-macam. Ada kelas 5, ada kelas 6, ada kelas 8, 10, Oh, kelas 5 ada juga yang udah masuk. atau ya kurang tahu sih, aku cuma lihat. Oh, kelas Tapi 6 kelas mungkin 6 ya. ya. Kelas 6. Oh, tapi kamu nggak lihat temenmu yang ini satu kelas tapi nggak di kelasmu yang sekarang 8 orang itu nggak lihat temen yang lain? Terus jadi di sekolah dikasih tahu apa pelajaran gurunya ngapain ngasih tahu? Nggak bener-bener sekolah sih, cuman ngurusin, ditanya ini gimana, ada yang diperlu nggak, ya kayak gitu. Misalnya kesulitan Iya. PR-nya di sekolah ada nggak Iya. gitu ya? Tadi gurunya satu, Iya. Frau Butler aja. Iya. Oh, Ya, terus ada satu lagi dia satu. Siapa? di sini. Oh, guru kimia. Iya. Tapi nggak dikasih pelajaran sama sekali. Enggak. Cuman ya urusin gini gitu nih, gimana kan aku cuma pakai HP, jadi Susah untuk pesannya online itu juga ya. agak
aneh susah gitu. Makanya ngurusin ini. Terus gurunya ngasih tahu nggak kapan masuk sekolah lagi? Enggak. Oh, belum tahu, nanti dikasih tahu lagi gitu lewat Tahu. email. Nanti email menyusul gitu. Iya. Oh, gitu. Terus seneng nggak tadi ketemu temen-temen? Ya ketemu satu tapi senang. Seneng yang temen yang baik gitu ya. Jadi Karisma itu hari ini masuk, terus besok juga masuk. Nah, minggu depan belum tahu masuk juga, tapi hari ini itu cuma 2 jam. 2 jam mata pelajaran. Jadi satu mata pelajaran itu kan 45 menit ya. Jadi 2 jam mata pelajaran itu 1,5 jam sebenarnya. 1 jam 40 lah tadi, masuk jam 8 sampai 9.40 pulang. Besok juga gitu. Terus minggu depan itu kalau nggak salah masuk semua satu kelas, tapi nggak bareng-bareng di kelas, pisah-pisah. Kalau hari ini kan baru 8 orang ya tadi, atau nggak tahu yang lainnya mungkin di jam berikutnya, kita nggak ngerti. Karisma juga nggak dikasih tahu sih ya gitu. Ini memang susah banget sih ngaturnya. Nah, dari awal tuh juga ini orang tuanya dikasih lewat email, anak-anak harus benar-benar mematuhi peraturan ini. Sampai dikasih berwarna gitu tuh. Ini aturannya tuh di mana saja harus jaga jarak minimal 1,5 meter. Cuci tangan dengan sabun, harus benar cuci tangannya. Terus pakai masker yang nutupi hidung dan mulut. Sebisa mungkin jangan pegang muka. Ini tuh. Makan dan minuman jaga jarak, tidak boleh ngasih makanan ke teman-teman atau tukar-tukar makanan. Biasanya kan anak-anak suka ini ya, tukar-tukar makanan. Ini minta, ih apa sih itu, pengen dong, boleh nggak nyobain gitu. Nah terus ini waktu batuk dan bersin harus sesuai peraturan. Jadi gini, kalau bersin di lengan atau dengan sapu tangan. Terus ini ada ininya nih, ada arah-arah jalan harus ditaati, yang seperti tadi yang diceritakan Karisma itu. Kalau keluar kelas langsung ke kanan, turun ke tangga gitu ya. Supaya nggak berpapasan gitu. Kalau anak Anda merasa sakit, misalnya gatel lehernya, batuk, demam atau kedinginan, harus tinggal di rumah dan ngasih tahu ke sekolah juga gurunya gitu aturannya. Nah ini lebih ditekankan lagi aturan-aturan bagaimana cuci tangan yang benar, bagaimana batuk dan bersin yang benar, terus pakai masker yang benar, bagaimana maskernya harus dicuci. Makanya kemarin kita juga bikin masker sendiri lagi ya, supaya bisa ganti-ganti nanti kalau dicuci. Penasaran nanti gimana nih beberapa hari ke depan ini. Kalau Davi besok baru masuk sekolah. Jadi selain aturan-aturan ini yang harus ditanamkan ke anak-anak,
di sekolah juga ngirim tiga halaman ini aturan-aturan yang lebih ini lagi lebih dalam dan harus ditanda tangan, orang tuanya harus ditanda tangan terus dibawa ke sekolah ya. Tadi udah dikasih ke sekolah ya.